Saatnya iftar. Inspirasi V-Radio di waktu Ramadan bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, termasuk nikmat berpuasa sampai di hari ke-27 ini. Tak lupa salat dan salam kita curahkan kepada baginda besar kita, idola kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kehadirannya telah membawa perubahan zaman dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Halo listener, kembali lagi bersama saya Teh Farha dari tim Dompet Duafa. Yang alhamdulillah gak kerasa banget nih teman-teman, udah 27 hari ini aku nemenin teman-teman semua di sesi Kultum kali ini. Maka di sesi kali ini aku akan membawakan tema berjudul Istiqomah Pasca Ramadan Usai. Teman-teman, ternyata terkadang nih kita menjadi pribadi itu yang soleh pas Ramadan saja, sehingga bisa dikatakan ada istilah kita itu terbentuknya menjadi hamba Ramadan, bukan hamba Allah sepanjang saat. Ibaratnya Ramadan usai maka setelan kita pun berubah kembali ke awalnya. Padahal sejatinya tujuan Ramadan Allah syariatkan bukan seperti itu. Nah, bagaimana itu? Nah, yang pertama, Ramadan itu adalah madrasah, teman-teman. Kalau madrasah itu berarti artinya sekolah. Yang namanya sekolah, ada kurikulumnya, ada pelajarannya. Ramadan tuh begitu. Ramadan adalah sekolah yang kepala sekolahnya itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya apa? Di dalamnya kita dilatih sabar. Dilatih untuk menahan emosi, menahan hawa nafsu, mengelola diri dan sebagainya. Itu semua kurikulum Ramadan. Maka tidak semua orang bisa lulus dari sekolah Ramadan ini. Pertanyaannya, siapa yang lulus? Yang lulus adalah yang berhasil menjaga intensitas mereka di Ramadan sampai setelah Ramadan. Itulah mereka sarjana sekolah Ramadan. Jadi jangan sampai nih kita merasa, aduh, bentar lagi selesai Ramadan malah seneng gitu ya, malah bahagia, bahkan kita menghitung hari gitu, berapa hari lagi ya Lebaran. Padahal yang harus menjadi pikiran kita, kekhawatiran kita adalah puasa kemarin bagaimana ya? Apakah kebiasaan hari ini, kedekatan kita dengan Allah ini bisa berlanjut nggak ya sampai setelah Ramadan? Itu yang harusnya kita khawatirkan. Maka teman-teman, solusi terbaik untuk menjaga hal ini adalah dengan istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan memberikan kabar gembira bahwa janganlah mereka takut dan jangan mereka bersedih. Masya Allah teman-teman, ternyata untuk mendapatkan kabar gembira dari malaikat itu indikatornya bukan yang paling banyak tilawahnya, atau yang paling banyak iktikafnya, atau yang paling banyak sedekahnya, yang paling banyak zakat malnya, bukan. Tapi mereka yang istiqomah beribadah sampai setelah Ramadan. Jadi jangan sampai kita udah ngerasa bangga nih, aku nih itikaf paling banyak, itikaf paling jauh sampai di Mekah gitu bahkan. Jangan sampai kita berbangga diri dengan hal itu. Tapi berbanggalah ketika kita alhamdulillah berhasil tetap istiqomah beribadah dengan baik sampai setelah Ramadan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, riwayat Bukhari dan Muslim, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang walau sedikit tapi kontinu. Itulah istiqomah. Istiqomah itu teman-teman gak mesti harus setiap hari hatam Quran, setiap hari 1 juz, enggak. Istiqomah itu yang penting kalian melakukan sesuatu walaupun kecil tapi berkesinambungan atau kontinu. Itu yang paling Allah cinta. Ibarat contoh nih, yang paling gampang Teteh akan gambarkan contoh. Ada seseorang sahabat dekat kamu yang dibilang deket banget, tapi ternyata mengunjungi kamu itu jarang. Jarang bersilaturahim ke kamu. Tapi ada mungkin tetangga yang baru kenal, tapi hampir setiap hari itu ngasih makanan ke kita. Pasti kalau kita boleh memilih, pasti kita lebih baik gitu ya, lebih memilih tetangga yang tadi. Walaupun dia baru kenal, tapi dia intensitasnya dekat dengan kita. Nah, itu juga, begitu juga Allah kepada kita. Kalau kita itu ngasih persembahan sama Allah itu mungkin terbaik tapi jarang, akan kalah dengan orang yang mungkin dia ibadahnya kecil tapi selalu dilakukan.
maka itulah istiqomah. Nah, bagaimana cara kita membentuk istiqomahan pasca Ramadan? Yang pertama adalah jangan putus dengan Al-Quran. Harus ada setiap hari itu kita dengerin Al-Quran. Gak mesti, mungkin kalau di Ramadan sehari sejuz gak apa-apa, sehari seayat, sehari 3 ayat, gak apa-apa, yang penting jangan pernah putus. Kemudian yang kedua, menjaga salat kita. Jangan sampai nih setelah Ramadan malah salatnya itu bolong-bolong. Ya minimal walaupun masih telat, yang penting masih dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang ketiga, lanjutkan puasa sunnah. Nah, di bulan Ramadan ini kita sudah terbiasa nih puasa, maka lanjutkan dengan puasa sunnah Syawal. Kemudian yang keempat, carilah lingkungan yang baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur man yukhaliluhu." Agama seseorang tergantung sahabat. Maka perhatikanlah siapa yang akan dia jadikan sahabat. Teman-teman, istiqomah itu kalau sendirian akan terasa berat. Tapi kalau bersama akan terasa lebih ringan. Maka carilah lingkungan yang baik. Bersahabat boleh dengan siapa saja, tapi pilihlah sahabat dekat yang bisa mengingatkan kalian kepada kebaikan. Di hari ke-27 ini, semoga kita Allah anugerahkan keistiqomahan untuk beribadah terus-menerus, bahkan hingga Ramadan telah usai. Semoga Allah mudahkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Iftar, inspirasi V-Radio di waktu Ramadan hari ini bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Terus dengarkan Iftar di waktu menjelang azan maghrib selama bulan Ramadan.